Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang luar biasa, tapi seringkali nggak kelihatan. Ilmu rekayasa yang bikin kota-kota kita tetap kokoh berdiri dan nggak tenggelam. Oke, kita mulai dari sebuah teka-teki ya. Coba bayangin deh, gimana caranya bangun gedung pencakar langit di atas tanah yang lembek dan gak stabil. Itu kan kayak mau bikin istana di atas puding. Susah banget kan? Nah, para insinyur ternyata punya triknya. Nah, untuk ngerti solusinya, kita harus paham dulu akarnya. Kenapa sih cara-cara bangun yang tradisional itu ya kurang oke untuk kondisi tanah seperti ini? Biasanya nih, kalau bangun gedung, fondasinya itu langsung nempel kaku ke tiang pancang yang ditanam jauh ke dalam tanah. Kedengarannya kuat ya, tapi masalahnya, cara ini bikin beban gedungnya itu numpuk di titik-titik tertentu di tiang pancang. Ini bisa bahaya, bisa bikin tiangnya stres berat, dan bahkan berpotensi rusak. Karena masalah itulah, para insinyur kepikiran ide baru yang cerdas banget. Mereka bikin jenis fondasi yang beda, dengan satu sentuhan yang kelihatannya simpel, tapi dampaknya luar biasa. Namanya fondasi rakit tiang pancang tak tersambung, atau kalau disingkat UPRF. Kuncinya itu ada di namanya, tak tersambung. Jadi mereka sengaja nggak nyambungin langsung fondasi sama tiang pancangnya. Malah di antara keduanya dikasih lapisan bantalan khusus. Nah, lihat diagram ini deh. Ini ngejelasin semuanya dengan jelas banget. Ada dasar bangunannya, terus di bawahnya ada tiang pancang yang dalam. Nah, di tengah-tengahnya itu ada bantalan yang super penting. Jadi bantalan ini fungsinya kayak shock absorber di mobil. Dia nyebarin beban gedung yang berat banget itu biar lebih merata. Oke, idenya keren. Tapi pertanyaannya, gimana kita tahu kalau desain ini beneran paling bagus? Kan nggak mungkin kita bangun gedung pencakar langit beneran cuma buat ngetes terus lihat ambruk atau enggak. Nah, karena itu, para ahli bikin versi virtualnya. Jadi, sebuah tim peneliti membuat model komputer 3D yang sangat detail. Model ini mensimulasikan sebuah gedung 16 lantai di atas tanah liat yang lembek. Tujuannya? Untuk menyiksa fondasi ini secara virtual dengan tekanan setara puluhan tahun. Dengan cara ini, mereka bisa coba macam-macam desain dengan aman dan tentunya jauh lebih cepat. Dalam simulasi ini, mereka bermain dengan 4 variabel kunci. Kayak detektif yang lagi cari petunjuk buat mecahin kasus gitu. Mereka coba ganti-ganti material bantalannya, terus material tiang pancangnya, ketebalan bantalannya, sampai panjang tiang pancangnya. Semuanya diuji buat nemuin kombinasi paling mantap. Oke, sekarang bagian yang paling seru. Mari kita lihat hasilnya, dan kita cari tahu sama-sama resep fondasi yang paling sempurna itu kayak gimana. Pertama-tama, kita bahas bantalannya dulu. Dari semua bahan yang diuji, mana sih yang paling jago jadi peredam kejut buat gedung? Nah, data ini menarik banget. Hasilnya nunjukin kalau bantalan yang lebih kaku kayak pasir dan kerikil yang diwakili garis utuh ini, itu bikin gedungnya jauh lebih sedikit amblas. Beda banget sama geofoam yang garisnya putus-putus itu, penurunannya hampir 2 kali lipat. Jadi, meskipun geofoam mungkin masangnya cepat, stabilitasnya kurang. Oke, jadi untuk bantalan, pasir juaranya. Sekarang gimana dengan tiang pancangnya sendiri, bahan apa yang paling kuat? Wow, yang ini hasilnya dramatis banget. Lihat deh garis yang paling bawah itu, yang dilabeli PC untuk tiang pancang beton. Nyaris rata, artinya penurunannya minimal banget, stabilnya luar biasa. Bandingkan sama bahan lain yang garisnya di atas-atas itu, amblasnya bisa lebih dari 10 kali lipat. Jauh banget bedanya. Oke, kita udah punya 2 petunjuk penting, bantalan pasir dan tiang panjang beton. Sekarang, petunjuk terakhir buat mecahin misteri ini, soal panjang tiang pancangnya. Emang ngaruh ya? Oh jelas ngaruh banget. Studi ini nunjukin kalau tiang pancang yang lebih pendek atau yang mengambang yang diwakili garis putus-putus ini bikin gedungnya amblas jauh lebih dalam. Ini jelas lebih beresiko. Sebaliknya, tiang pancang yang panjangnya penuh sampai ke tanah keras, garis yang utuh di bawah, itu yang paling stabil dan risikonya paling kecil. Nah, setelah semua variabel diuji dan diselidiki, akhirnya para peneliti nemuin jawabannya. Mereka berhasil menyusun semacam resep atau cetak biru untuk fondasi yang paling top. Jadi, ini dia kesimpulannya. Resep untuk UPRF yang sempurna adalah pakai tiang pancang dari beton yang kuat, bantalannya pakai pasir untuk stabilitas terbaik, ketebalan bantalannya pas di 1 meter, dan yang paling penting, panjang tiang pancangnya harus penuh sampai dasar. Itulah kombinasi pemenangnya menurut data.
Tapi, para peneliti juga ngasih catatan penting nih. Walaupun bisa aja ada kompromi, misalnya pakai tiang yang lebih pendek buat ngirit biaya, itu ada risikonya. Semua risiko itu harus dihitung dan dikelola dengan super hati-hati sama insinyurnya. Nggak bisa sembarangan. Jadi lain kali Anda lihat gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, coba deh ingat, ada rekayasa canggih yang luar biasa tapi nggak kelihatan, yang bekerja keras di bawah kaki Anda. Ini jadi bikin kita mikir ya, kira-kira keajaiban rekayasa apa lagi yang selama ini menopang dunia kita tanpa kita sadari?